kami jelaskan nih Pak ya di sini, kami tidak meminta. Kalau memang itu itikat dari perusahaan yang baik, alhamdulillah bersyukur. Artinya angka itu bukan dari ibu, tapi dari mereka sendiri. Iya, dari humasnya Pak Fajar waktu sebelum itu 1,3 harga tanah ini atau ganti rugi perbaikan kerusakan? Ganti rugi. Bukan jual tanah dan rumah. Kami tidak ada jual tanah, kami Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, hari ini saya kembali datang ke rumah Nenek Hapsah di RT 24 Kelurahan Payoslincah, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi, yang rumahnya mengalami kerusakan akibat getaran angkutan mobil truk dan alat-alat berat milik sebuah perusahaan yang ada di sekitar sini, termasuk PLTU yang berada di sekitar sini. Saudara sekalian, ini Nenek Hapsah, usianya lebih kurang 90 tahun ya. Dan ini anaknya. Ya, saya. Anaknya yang juga lebih pantas juga kita panggil Nyai, Nenek. Usia sudah 69 tahun. Jadi orang berdua ini yang menempati rumah ini ya. Dan rumah ini sudah dibuat sejak tahun 1960, jauh sebelum adanya perusahaan-perusahaan besar yang ada di sekitar sini. Dan beliau hari-hari hidup dalam kondisi keprihatinan. Dan salah satu bukti yang dulunya dia menerima bantuan sosial, keluarga prasejahtera, saat ini juga sudah tidak ada lagi. Dengan alasan tertentu kenapa kita tidak tahu. Tapi kita mau tanya nih, apa Nenek Hapsah atau Ibu Rodia yang jawab, rumah ini rusaknya itu sejak kapan? Rusaknya ini, rusak ini ya gara-gara mobil masuk lah, Pak. Oh, sejak kapan itu? Sejak mobil masuk. Sejak 2 tahun atau 3 tahun? Udah berapa tahun? Paham nggak kalau rumahnya nggak tahu lah, taunya didandani gitu baik. Maksudnya gini Nek, perkiraan Nenek baik, perkiraan Nenek setahun Nenek 2 atau 3 tahun? Tahun-tahunnya nggak tahu Pak, Antara orang 2 bodoh tahunan ada. Oh, sekitar 2 tahun lalu ya. Semenjak mobil alat-alat berat lewat di sini dan itu bergetar siang malam. Dan itu yang membuat rumah ini retak-retak. Karena bawaan mesin mobil kan getar. Nah, kan dia masukkan tikungan. Kan ini kan tikungan. Bersih berat-berat pada sini. Yang kita rasakan akibat mobil itu, yang kita rasakan rumah kita ini apa Nek? Getar. Terasa getar tadi. Pertama kita rasakan getar. Sudah itu setelah dari getaran itu berhenti getaran kan stop. Kayak mobil masuk lagi getar lagi kayak keadaan mesin. Oh. Ya sampai ke dalam rumah. Sudah itu kita itu setiap hari sampai malam. Maksudnya kalau mobil masuk ya kayak gitu getaran tadi. Malam-malam juga. Waktu itu ya udah catur lagi malam subuh. Nah, sesudah getaran itu kita tahu rumah kita mengalami retak-retak itu seperti apa? Ya tuh kena getak-getak itu kan nganu ibarat bocor kan, lama-lama bocor senyo, ada lama-lama retak. Bergeser ya. Nah, ibaratnya tuh macam mana ya? Rusaknya ibarat macam tak ketahunan. Nah, yang pertama sekali Nek, kita tengok rumah kita yang retak tuh yang mana, depannya atau belakang atau yang mana? Dalam nih retak. Oh, dalam dulu. Yo, dalam kan. Setiap sudut lah ya, setiap sudut. Itu keadaan dapur. Iya. Kalau hari hujan, mungkin kalau ada hati kita jatuh. Nah, ada bangunan sebelah ini hancur ini kenapa nih Nek? Buat ini nih rumah anak. Dia ini bukan aku. Karena mobil nganu anaknya trauma, dia tuh punya anak kecil. Jadi takut deh karena mobil banyak sini. Dengan mobil cuman bukan maksudnya mobil nomor rumah gitu, bukan. Takut kena mobil. Nah, tapi rumah ini juga sebelumnya setelah dibangun juga mengalami keretakan juga. Iya, maksudnya dia tuh ibarat trauma ketakutan sendiri gitu. Nggak, tapi rumah ini sempat getar juga. Iya, getar juga, cuman ya dia ada apa-apa. Yang diupload itu sebenarnya tidak sepenuhnya benar gitu. Ya. Nah, terus rumah nenek itu yang retak-retak itu gimana cerita Pak? Atau ada solusinya itu gimana Pak? Jadi gini Pak, sebenarnya retak rumah Ibu Hapsah dan Rolia itu sudah disurvei juga oleh Komisi 1 DPR, sudah disurvei juga oleh Komisi 3, ya, sudah dilihat di lapangan. Sebenarnya itu nggak signifikan Pak, termasuk juga keluhan sumur
Itu juga dari DLH juga sudah memeriksa semua kondisi air, kondisi cuaca. Ini kan kita kan diperiksa juga orang independen Pak, independen. Jadi sebenarnya itu tidak signifikan Pak, artinya belum tentu kebenarannya. Sebenarnya seperti itu Pak. Pak, terus dia ada minta bantuan itu gimana Pak? Mereka ada mengajukan, tapi jumlahnya cukup besar yang nggak mungkin perusahaan penuhi. Tetapi sebagai bentuk CSR, kalaupun diperlukan oleh nenek dan ibu Rolia, kita juga bersedia membantu Pak. Pada dasarnya, tapi bukan sebagai akibat dari kinerja kita gitu Pak. Ya. Totalnya kan berapa Pak? Berapa M Pak? Tuntutan mereka tuh? Waktu itu pertama mereka ajukan 1,5 M. Kemudian ada 3 kali rapat di kantor lurah yang difasilitasi oleh camat Palmera. Itu sudah setelah dihitung-hitung pengajuan mereka sekitar 1,3 lebih, 3 miliar. Kemudian kalau dinilai angka-angkanya itu dari ada perbaikan 3 bulan, 2 bulan dan sebagainya, penyakit, pengobatan dan sebagainya, itu hampir 1,3 miliar. Jadi bisa dipenuhi Pak ya? Itu jelas Pak, irasional lah artinya, irasional. Tapi gitu pun Pak, sebenarnya nenek itu kan sudah ujur juga Pak. Sebenarnya kita nggak tahu kenapa bisa seperti itu gitu. Ya. Tapi kita ada niat baik untuk membantu CR. Ada Pak, kita tiap bulan ada melakukan itu terhadap RT 24 dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Salah Pak, pengacara. Kalau pengacara tuh kita enak di pengadilan baik. Ya kan, kalau mediasi ibaratnya secara kekeluargaan. Ya Pak. udah. Ada sikat cerita. Jadi kami ini sama anak kami ada yang satu yang kuliah. Iya. Jadi perwakilan Nenek Hafsah. Iya. Di kantor lurah, anak kami diusir oleh kabak hukum dengan alasan katanya anak kami belum cukup umur. Padahal anak kami waktu itu umurnya 1 bulan lagi, bulan Udah. nah 21 diusir. Otomatis kami kalau anak kami diusir, kami pun pergi keluar. Dari situlah mulai ada penjelasan lagi sampai saat ini. Pada tanggal Januari, pada tanggal 30 Januari tahun ini, Januari, Pak Nelson sebagai manajer dari pihak PT sama humasnya Pak Fajar datang ke rumah saya di belakang. Mereka ngomong ada itikat baik memang untuk perbaikan rumah ini. Cuma mereka bilang tolong Bu ya rincikan perinciannya yang telah Ibu keluarkan dana selama ini dari tahun 2013. Pak Nelson bilang. Jadi kami rincikan saja Pak rinciannya itu kan. Sudah kami rincian di kantor lurah pun kabak hukum ngomong begitu perincian. Perincian itu Pak, asal Bapak ketahui bukan rusakin rumah ini aja. Jadi rincian itu ibaratnya biaya-biaya yang sudah kami keluarkan dari tahun 2013 sama sumur, sama waktu itu kan sumur itu rusak, otomatis kami beli air untuk minum, untuk mandi orang tua nih, dari minum. Terus yang Bapak-bapak perlu ketahui juga, suami saya difitnahnya sebagai backing katanya daripada warga sini, dilaporkannya ke Polda Jambi. Suami saya pulang dinas langsung diambil sama propos, dibawa ke Polda Jambi. Kami difitnah sama PT. Padahal suami saya waktu itu dengan saya ada di sini Pak. Saya lagi ada di Bogor. Tidak tahu menahu masalah ini. Itu kerugian daripada kami kan. Berapa waktu itu ditawarkan Bu? Ibu nawarkan minta ganti rugi 1,3. Sebenarnya kita ada ngomong. Yang pertama ngomong ialah humasnya Pak Fajar. Pengganti Pak Ibu Depri sudah menentukan, jadi sudah ke media Pak. Otomatis saya nama baik Ibu Hafsah sudah tercemar, kami perincikan semuanya 1,3 lebih. Itu kan bukan perincian kami. Kami itu nggak perincian. ada Kami tidak ada minta. Kami nggak ada meminta segitu ke PT. Kami tidak ada meminta ke PT segitu Pak. Tidak ada. Cuman dari pihak PT, Pak Fajarnya dengan Pak Nelson menelpon kami. Kami Berarti tidak angka 1,3 itu bukan dari Ibu. bukan, itu PT itu Pak Perkiraan Nelson, mereka. manajer sama humasnya Pak Fajar, Tapi Bapak- suruh merincikan. Tapi Ibu setujui 1,3 Enggak, itu. kami nggak ada Nggak setujui, apa-apa. karena kami bilang inilah perinciannya waktu di kantor lurah. Heeh. Langsung mereka ngomong pengacaranya, kami tidak menyanggupi untuk perbaikan rumah, sama semuanya kami tidak mau tanggung jawab. Nah, disitulah mereka langsung yang kami keluar ngomong, mereka dari. yang memutuskan seperti itu. Nah, udah kayak itu Pak, di telepon pun Pak Fajarnya ngomong, Pak, Bu, saya tidak mau memperbaiki rumah Nenek Hafsah, katanya. Karena yang merusak bukan kami, pihak PLN juga merusak, kata. Jadi kami bilang, PLN kan sudah separuh, ada itikat baik ya kan. Cuman kami permasalahkan masalah sutet, kami bilang. Nah, disitulah Pak, mulai
sampai detik ini belum ada titik terang dan penjelasannya. Oke Bu, 1,3 tadi kalau memang itu dibayarkan ke keluarga Ibu, artinya setuju? Ya kami kalau memang perusahaan itu itikat baik, kami jelaskan nih Pak ya di sini, kami tidak meminta. Kalau memang itu itikat dari perusahaan yang baik, alhamdulillah bersyukur. Artinya angka itu bukan dari Ibu, tapi dari mereka sendiri. Iya, dari humasnya Pak Fajar waktu sebelum itu 1,3 harga tanah ini atau ganti rugi perbaikan kerusakan? Ganti rugi bukan jual kami tanah dan enggak, rumah. kami tidak ada jual tanah, kami tidak ada jual rumah Pak. Cuman ya ibaratnya dari perusahaan itu tidak ada ibaratnya apa dia kemampuan dia segini, apa dia mau perbaiki rumah. Cuman untuk selanjutnya saya minta pada perusahaan tuh perbaiki rumah nenek ini, karena yang rusak ini bukan ini aja. Selama 2013 itu sudah sering saya perbaiki. Andai kata setelah video ini kita tayangkan, pihak perusahaan mau memperbaiki rumah ini, bagaimana Bu? Kami alhamdulillah. Terus juga satu Pak, saya minta hitam di atas putih surat perjanjian, karena perusahaan ini otomatis Pak tidak mungkin dia berhenti, otomatis kan seterusnya maju. Suatu saat kalau rumah nenek kami ini retak lagi, kami tidak usah minta bantuan hukum mana lagi. Nanti ya bisa diatur ya. Surat perjanjian hitam di atas putih. Yang penting kan ada solusi ya. Kalau memang ke depan ada itikat baik, Ibu dan keluarga beserta pihak perusahaan kan bisa kita pertemukan. Betul. Waktu itu Pak manajernya datang tuh, Pak Nelson, Pak, sama humasnya Pak Fajar. Yang sebelum Ibu Depri ini kan, jangankan Ibu Depri ini orang baru. Yang pertama aja Pak Gali, yang pertama kali jadi humas, mereka pun tidak tahu juga permasalahan. Diganti Gali, diganti Pak Fajar, diganti lagi sama Mbak Depri.